Kadang pengkhianatan bukan dimulai di hotel mewah atau pesan rahasia, tapi dari satu kebohongan kecil. Ini adalah kisah Andra dan Nadia. Rumah tangga yang terlihat harmonis, mendadak hancur karena sebuah rahasia gelap. Di balik kata lembur kerja, tersimpan perselingkuhan, kebohongan, dan penyesalan. Mampukah cinta bertahan ketika kepercayaan sudah hilang? Ikuti perjalanan penuh konflik, air mata, dan keputusan besar. Jam sudah menunjukkan jam 22:30. Hujan turun deras di luar rumah. Andra, seorang karyawan bank, duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Pesan terakhir dari istrinya, Nadia, masuk sejam yang lalu. Sayang, aku lembur lagi ya. Target laporan belum selesai. Andra menghela napas. Sudah 3 malam bercuri-turit, istrinya pulang lewat tengah malam dengan alasan lembur. Hatinya mulai gelisah. Tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin memang sibuk, batinnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. No, tak dikenal. Pak Andra, suara pria asing di seberang telepon. Iya, siapa ini? Saya minta maaf, mengganggu. Saya cuma mau bilang, istri Bapak sekarang tidak sedang lembur. Dia ada di Hotel Nirwana, kamar 308. Andra terdiam. Suara hujan makin deras. Anda siapa? Bentaknya, tapi telepon sudah terputus. Tangannya gemetar. Ia mencoba menelepon Nadia, tapi hanya nada sambung. Perasaan curiga bercampur marah menghantam dadanya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil kunci mobil dan melesat keluar rumah. Sepanjang perjalanan, pikiran Andra kalut. Masa iya Nadia selingkuh? Enggak mungkin. Tapi kenapa di hotel? Ia memacu mobilnya di jalan licin. Wiper bekerja keras menyapu hujan. Dadanya sesak, tangannya mencengkeram setir arah torat. Setibanya di Hotel Nirwana, ia memarkir mobilnya jauh dari lobi. Ia menarik napas panjang, berusaha terlihat tenang meski jantungnya berdegup cepat. Di lobi Andra berjalan ke resepsionis dengan jaket basah. Permisi, saya mencari teman saya, Nadia, kamar 308, katanya dengan suara berusaha biasa. Petugas sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ibu Nadia baru saja naik ke kamarnya. Pak, Andra merasa seluruh tubuhnya panas. Ia menahan diri agar tidak berteriak. Kakinya melangkah ke lift. Jemarinya bergetar menekan tombol angka 3. Koridor lantai 3 Septemberi. Hanya lampu temaram dan suara hujan samar dari luar. Andra berdiri di depan pintu nomor ke-308. Telinganya menempel di pintu. Terdengar suara tawa pelan suara Nadia. Ia hafal betul, tapi ada suara laki-laki juga. Andra memejamkan mata. Ya, gumamnya. Ia mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi lebih keras. Suara di dalam kamar langsung senyap. Siapa? Suara Nadia terdengar gugup. Andra. Suaranya berat dan dingin. Hening sesaat. Pintu tidak juga dibuka. Andra menahan napasnya, lalu menghentak pintu sekali lagi. Kali ini pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah Nadia yang pucat dan panik. Andra, aku bisa jelasin. Nadia belum sempat bicara. Andra mendorong pintu hingga terbuka lebar. Di dalam kamar, terlihat seorang pria muda buru-buru meraih celana dan jaketnya. Wajahnya ketakutan. Andra menatap pria itu dengan tatapan tajam. Keluar, katanya singkat. Pria itu gemetar, lalu lari melewati Andra menuju lift tanpa berani menatap. Nadia terisak. Aku cuma... Andra menahan amarahnya. Cuma apa, Nat? Cuma bohong tiap malam? Cuma ngaku lembur? Padahal di sini, suaranya bergetar, antara marah dan hancur. Nadia berusaha menyentuh tangan suaminya. Aku salah. Aku khilaf. Andra mundur selangkah. Aku cuma ingin tahu satu hal. Berapa lama ini berlangsung? Nadia menunduk. Air matanya jatuh di karpet. Andra menatap istrinya yang menangis, lalu berbalik keluar kamar tanpa sepatah kata lagi. Langkahnya berat. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Apa rumah tangga ini masih bisa diselamatkan? Pintu kamar tertutup di belakangnya. Nadia terduduk di lantai, menangis semakin keras. Hujan di luar makin lebat, seperti menggambarkan badai dalam hati mereka. Pagi setelah penangkapan langit masih mendung saat Andra membuka matanya di ruang tamu rumahnya sendiri. Semalam ia pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Jas hujan dan jaketnya masih tergeletak di sofa. Wajahnya kusut,
Matanya sembab. Telepon Nadia masuk berkali-kali, tapi tidak diangkatnya. Andra menatap foto pernikahan mereka di dinding. "Kenapa, Nat? Kenapa?" gumamnya pelan. Tangannya gemetar menahan amarah bercampur kecewa. Sekitar pukul 9, pintu rumah terbuka. Nadia masuk pelan-pelan, wajahnya pucat, tas kerjanya digenggam erat. Ia mendapati Andra duduk di ruang tamu. "Andra," suara Nadia bergetar. Andra tidak menoleh. "Kamu sudah puas?" Suaranya pelan tapi tajam. Nadia berjalan mendekat, mencoba duduk di depannya. "Aku minta maaf. Aku nggak bisa tidur semalaman." Andra mengangkat wajahnya. "Kamu nggak bisa tidur. Aku 3 malam nggak bisa tidur mikirin kamu lembur atau enggak. Ternyata aku dibohongin." Nadia menangis. Aku merasa kesepian." "Andra, kamu sibuk kerja, jarang pulang tepat waktu. Aku salah besar. Aku tahu." Andra memotong, suaranya tinggi. "Kesepian bukan alasan buat selingkuh." Suasana ruang tamu panas. Suara mereka saling bertindihan. "Aku nggak akan pernah maafin diriku sendiri." Nadia terisak. "Tapi kasih aku kesempatan jelasin semuanya." Andra berdiri, berjalan mondar-mandir. "Jelaskan apa?" "Kamu tidur dengan pria itu." Nadia memegang lengan Andra. "Aku cuma ketemu dia untuk curhat awalnya. Aku semuanya salah." Andra menepis tangannya. "Aku nggak mau dengar alasan." Tangis Nadia pecah makin keras. Tiba-tiba ponsel Nadia berdering. Nama di layar. "Arman." Andra langsung menyambar ponsel itu. "Siapa Arman?" Nadia tercekat. Dia orang yang semalam." Andra menahan diri agar tidak membanting ponsel. "Dia nelpon kamu setelah kejadian semalam." Andra mengangkat telepon itu. Suara pria di seberang terdengar gugup. "Nadia, kamu nggak apa-apa?" "Maaf, aku kabur semalam." "Anda yang harusnya minta maaf," bentak Andra. "Jangan pernah hubungi istri saya lagi." Telepon langsung ditutupnya. Andra menatap Nadia dengan pandangan hancur. "Aku nggak sangka kamu bisa sejauh ini." Siang itu, Ibu Nadia menelepon, menanyakan kenapa Andra dan Nadia tidak datang ke acara keluarga. Nadia berbohong mengatakan dirinya sakit. Andra mendengar semua itu dari dapur. "Apa kamu juga mau bohong ke keluargamu?" tanya Andra tajam setelah Nadia menutup telepon. Nadia tercium, air matanya tak berhenti. Andra berkata lirih, "Aku butuh waktu." "Nat, jangan ganggu aku dulu." Ia lalu mengambil kunci mobil dan pergi meninggalkan rumah. Andra mengemudi tanpa arah, sampai akhirnya berhenti di sebuah warung kopi langganan. Di sana ia bertemu sahabatnya. "Randy, kamu kenapa bro? Wajahmu kayak orang habis perang." Randy bertanya. Andra duduk lemas. "Istriku selingkuh, Ren. Aku tangkap basah sendiri semalam di hotel." Randy terkejut. "Astaga, terus sekarang gimana?" Andra menatap kosong. "Aku nggak tahu. Aku marah. Tapi aku juga sakit hati. Aku sayang dia. Tapi dia nusuk aku dari belakang." Randy menepuk bahunya. "Tenangin pikiran dulu. Jangan ambil keputusan pas lagi panas. Biarin dia jelasin dulu." Andra menghela napas panjang. "Aku cuma takut aku nggak bisa maafin dia." Sore hari, Andra pulang. Ramasat, di meja makan ada sepucuk surat dari Nadia. Tulisannya, "Andra, aku pergi ke rumah mama dulu. Aku tahu kamu butuh waktu. Aku siap jelasin semua kapanpun kamu mau dengar. Maafkan aku." Andra menatap surat itu lama sekali. Ia duduk, memandang kosong. Amarahnya belum reda, tapi hatinya mulai bimbang. Di kejauhan, ponselnya bergetar. Pesan baru masuk. "Pak Andra, saya tahu lebih banyak soal Arman dan Nadia. Kita perlu bicara." Nomor tak dikenal. Andra menatap layar itu dengan kening berkerut. Siapa lagi ini? Pekannya. Malam itu, Andra duduk sendiri di ruang tamu. Surat dari Nadia masih tergeletak di meja. Ponselnya terus bergetar, menandakan pesan baru dari nomor tak dikenal. "Pak Andra, saya tahu lebih banyak soal Arman dan Nadia. Kita perlu bicara. Tolong datang ke Cafe 5 besok jam 10 pagi." Andra menatap pesan itu lama. Siapa orang ini? Apa benar dia tahu semuanya? Pekannya, hatinya yang masih panas, mendadak penasaran. Ia menandai waktu pertemuan itu. Sementara itu, Nadia sudah berada di rumah ibunya. Ia duduk termenung di kamar lamanya.
memandang keluar jendela. Ibunya masuk membawa teh hangat. Nadia, Mama bingung. Kenapa kamu tiba-tiba pulang? Kamu ada masalah sama Andra ya? Tanya ibunya pelan. Nadia menunduk. Air matanya jatuh. Ma, aku sudah berbuat salah besar. Andra marah sekali. Ibunya duduk di sebelahnya. Salah apa, Nak? Nadia terjiung. Ia tidak sanggup bercerita tentang perselingkuhannya. Aku bohong sama Andra. Aku janji akan jelasin semuanya ke dia. Ibunya mengelus punggung Nadia. Mama nggak akan ikut campur, tapi kamu harus siap menerima akibatnya. Nak, keesokan paginya, Andra tiba di Cafe Delima. Cafe itu agak sepi. Hanya ada beberapa orang bekerja dengan laptop. Ia duduk di pojokan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita paruh baya mendekat. Wajahnya serius. Pak Andra, katanya pelan. Iya, saya. Andra menatapnya penuh tanya. Saya Sari. Saya resepsionis di Hotel Nirwana. Saya yang menelepon Bapak malam itu. Andra terkejut. Kenapa Anda melakukan itu? Sari menghela napas. Saya sudah sering melihat istri Bapak datang ke hotel bersama pria yang sama. Semalam saya tidak tega lagi. Saya merasa Bapak harus tahu. Andra terdiam. Tangannya mengepal. Berapa kali mereka datang? Sari menatapnya prihatin. Setidaknya 4 kali dalam 2 bulan terakhir. Selalu malam hari. Andra memejamkan mata. Wyatt, suaranya lirih. Maaf kalau saya lancang, kata Sari. Tapi saya pikir Bapak berhak tahu. Saya tidak tahan melihat Bapak dibohongi. Andra menatap meja. Pikirannya berputar-putar. Selama ini, ia menabung untuk liburan bersama Nadia. Sementara Nadia sibuk dengan lelaki lain. Aku ini suami macam apa sampai nggak sadar, batinnya. Terima kasih sudah bilang, kata Andra akhirnya. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Sari mengangguk. Hati-hati Pak, pria itu kelihatannya bukan orang biasa. Saya dengar dia juga sudah beristri. Andra mendongak kaget. Apa? Sari mengangguk lagi. Namanya Arman. Dia sering datang sendiri. Katanya pengusaha. Tapi saya pernah dengar dia ditelepon istrinya juga. Andra terdiam makin lama. Jadi Nadia bukan cuma menghancurkan rumah tangganya sendiri, tapi juga rumah tangga orang lain. Hatinya semakin panas. Dalam perjalanan pulang, Andra menelepon Nadia. Suaranya dingin. Nat, kita perlu ketemu. Besok sore di taman dekat rumah. Aku mau kamu jelasin semuanya. Tanpa bohong. Nadia di seberang terdiam lama. Aku akan datang, Andra. Aku siap. Bagus. Jawab Andra lalu menutup telepon. Tangannya masih gemetar menahan emosi. Di rumah Mama Sisi Nadia malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia menulis di buku catatan kecilnya. Air matanya membasahi halaman-halaman yang penuh coretan penyesalan. Ia menatap layar ponselnya. Ada beberapa pesan dari Arman, pria selingkuhannya. Arman, Nat, kita harus ketemu. Jangan cerita ke Andra soal aku. Aku yang salah, biar aku jelasin. Nadia menghapus pesan itu tanpa membalas. Aku sudah hancur. Aku nggak mau tambah masalah. Gumamnya. Ibunya masuk lagi. Besok kamu ketemu Andra? Tanya ibunya. Nadia mengangguk. Iya mah, aku takut, tapi aku harus hadapi. Sementara itu, Andra membuka laptopnya di rumah. Ia mencari informasi tentang Arman. Ia menemukan artikel bisnis tentang seorang pengusaha muda bernama Arman Pratama. Ada foto Arman bersama seorang wanita cantik, istrinya. Andra menatap layar itu lama. J.D. Bennett, dia beristri, desisnya, hatinya bergejolak. Ia tidak hanya marah pada Nadia, tapi juga pada Arman yang ikut menghancurkan rumah tangganya. Aku harus hadapi orang ini juga, pikirnya. Esok sore, di taman yang dijanjikan, Andra sudah duduk di bangku sambil menunggu. Langit, di kejauhan, Nadia datang dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Andra menatapnya datar. Duduklah, Nad. Kita selesaikan ini. Nadia duduk gemetar. Aku siap jelasin semuanya. Andra mendekat sedikit. Suaranya rendah namun tajam. Aku sudah tahu banyak. Jangan coba bohong lagi. Ceritakan semua yang kamu lakukan sama Arman. Nadia menunduk. Bibirnya bergetar. Air mata mulai turun di pipinya. Langit sore itu mendung. Angin bertiup pelan. Di sebuah taman kota yang cukup sepi, Andra duduk di bangku kayu dengan wajah kaku. Di hadapan ia,
Nadia duduk dengan tangan gemetar. Mereka berdua terdiam cukup lama. Hanya suara burung dan anak-anak bermain di kejauhan. Aku sudah tahu banyak, Nat, kata Andra datar. Sekarang, aku mau kamu cerita semuanya. Jangan ada yang dicutap titipai. Nadia menarik napas dalam-dalam. Aku takut, Andra, tapi aku akan cerita. Andra menatapnya tajam. Silakan. Nadia menunduk, suaranya lirih. Aku kenal Arman dari proyek kantor. Awalnya cuma urusan kerja. Dia sering bantu aku. Lama-lama aku curhat tentang rumah tangga kita, tentang kesepian yang aku rasain. Aku bodoh, Andra. Aku jatuh ke pelukan dia. Andra mengepalkan tangannya di pangkuan. Berapa lama? 2 bulan. Nadia terisak. Aku cuma ketemu dia 4 kali di hotel. Aku nyesel. Andra menahan amarahnya. Kamu sadar, dia beristri. Nadia mengangguk pelan. Aku baru tahu setelah hubungan ini jalan. Aku mau berhenti, tapi aku takut dia marah. Andra menggeleng. Wajahnya merah. Takut dia marah? Kamu enggak takut aku hancur? Nadia menangis makin keras. Aku salah besar. Aku siap tanggung semua akibatnya. Aku siap kalau kamu enggak mau lihat aku lagi. Andra berdiri. Berjalan beberapa langkah menjauh, lalu kembali. Kenapa kamu enggak cerita waktu itu? Kenapa harus bohong lembur? Aku bingung harus gimana. Aku enggak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga terjebak. Nadia terisak sampai bahunya bergetar. Andra menatap istrinya lama. Kamu tahu nggak? Aku sudah nyiapin tiket liburan buat kita. Aku pengen kita dekat lagi. Aku kerja keras buat itu. Dan kamu malah sibuk di hotel sama dia. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maaf. Andra menghela napas panjang. Aku nggak tahu apa aku masih bisa percaya kamu. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara angin yang terdengar. Tiba-tiba dari kejauhan, seorang pria datang mendekat, berjas rapi, wajahnya tegang. Itu Arman. Andra langsung mengenali wajahnya dari foto di internet. Andra, Nadia, suara Arman berat. Aku harus bicara. Andra berdiri kaku. Kamu berani datang ke sini? Arman mengangkat tangannya, mencoba tenang. Aku datang buat minta maaf. Aku salah. Aku juga hancur. Nadia kaget. Arman, kenapa kamu kesini? Arman menatap Nadia sebentar lalu menoleh ke Andra. Saya nggak mau sembunyi lagi. Saya sudah jujur ke istri saya. Rumah tangga saya juga terancam hancur. Saya mau selesaikan ini. Andra mendekat dengan wajah merah. Selesai? Kamu menghancurkan rumah tanggaku? Sekarang bilang mau selesaikan? Arman mengangguk. Saya siap tanggung semua akibatnya. Andra mendorong dada Arman pelan tapi keras. Kamu seenaknya main dengan istri orang. Kamu pikir maaf cukup? Arman tidak melawan. Saya pantas dimarahi. Saya salah besar. Tapi tolong jangan sakiti Nadia. Semua ini salah saya juga. Andra berteriak, membuat orang di taman menoleh. Aku nggak butuh pembelaanmu. Aku butuh istriku jujur dari awal. Nadia mencoba menenangkan. Andra, tolong. Andra berbalik menatap Nadia. Kamu diam saja. Kamu juga yang mengkhianati aku. Air mata Nadia jatuh lagi. Aku sudah mengaku. Andra memukul bangku kayu dengan tangannya. Aku Mike. Andra menarik napas panjang. Ia menatap Arman sebentar, lalu kembali ke Nadia. Aku nggak bisa sekarang. Aku butuh waktu sendiri. Katanya dingin. Mulai hari ini, kita pisah rumah dulu. Kamu tinggal saja di rumah mamamu. Aku nggak mau lihat kamu sampai aku tenang. Nadia menatapnya. Wajahnya pucat. Andra, aku serius. Suara Andra tajam. Aku nggak mau ketemu kamu dulu. Nadia menangis. Baiklah, aku akan pergi. Tapi aku mohon, jangan ceraikan aku dulu. Andra tak menjawab. Ia berbalik meninggalkan taman. Langkahnya cepat, penuh emosi. Arman menatap Nadia sebentar, lalu juga pergi tanpa sepatah kata lagi. Nadia duduk sendiri di bangku taman, menangis terisak. Hujan gerimis turun pelen-pelen, membasahi bahunya. Malam itu, Andra kembali ke rumah. Ia duduk di ruang tamu gelap, memandang kosong ke arah tiket liburan yang masih utuh di meja. Hatinya campur aduk, marah, sakit hati, dan bingung di tempat lain. Nadia berbaring di kamar rumah mamanya, memeluk bantal sambil menangis. Arman mengirim pesan, aku akan bertanggung jawab, aku akan bicara dengan Andra lagi. Nadia menghapus pesan itu tanpa membalas.
Di ujung malam, Andra berkata pada dirinya sendiri, aku harus putuskan, memaafkan, atau meninggalkan. 2 hari setelah pertemuan di taman, rumah Andra terasa seperti rumah kosong. Foto-foto pernikahan yang dulu membuatnya tersenyum, kini hanya menjadi pengingat luka. Tiket liburan yang ia beli masih tergeletak di meja. Andra berjalan mondar-mondir di ruang tamu. Telepon dari Nadia tidak diangkatnya. Pesan-pesan pendek dari teman kantor yang bertanya kabar juga ia abaikan. Di malam hari, ia membuka laci meja dan melihat cincin kawinnya. Ia lepaskan dari jarinya dan meletakkannya di atas meja. Aku harus memutuskan sesuatu, gumamnya. Di sisi lain, Nadia masih di rumah ibunya. Ia mencoba bekerja dari jarak jauh, tapi pikirannya kacau. Ibunya beberapa kali mencoba menenangkannya. Nat, kamu sudah makan? Tanya ibunya. Nadia menggeleng. Aku nggak lapar, Ma. Aku cuma mikir, Andra sekarang lagi apa? Ibunya duduk di sampingnya. Nak, kamu harus kuat. Kamu salah. Memang, tapi kamu juga harus hadapi. Jangan lari. Nadia menatap ibunya. Aku takut, Ma. Andra mungkin nggak mau lihat aku lagi. Keesokan harinya, Andra memberanikan diri menemui seorang pengacara perceraian. Sekadar untuk bertanya. Di ruang kerja sederhana, pengacara itu mendengarkan ceritanya dengan serius. Pak Andra, kalau memang ingin mengajukan perceraian, syaratnya begini. Pengacara itu mulai menjelaskan prosedur hukum. Andra hanya mengangguk-angguk, wajahnya kosong. Saya belum pasti mau cerai. Saya cuma pengen tahu dulu. Pengacara itu tersenyum tipis. Ambil waktu Anda. Jangan putuskan dalam keadaan emosi. Keluar dari kantor pengacara, Andra duduk di mobilnya, menatap langit yang mendung. Cerai. Apa itu jalan satu-satunya? Pikirnya. Arman menghubungi Andra sore harinya, ponsel Andra berdering. Nama di layar, Arman, Andra, kita perlu bicara lagi. Tolong beri saya waktu sebentar. Kita ketemu di tempat netral. Suara Arman terdengar hati-hati. Andra diam beberapa detik lalu menjawab singkat. Besok jam 4 sore di Cafe Delima. Datang sendiri. Besoknya, Andra sudah menunggu di kafe. Arman datang mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya lelah. Mereka duduk saling berhadapan. Saya datang bukan untuk membela diri, kata Arman pelan. Saya datang untuk minta maaf secara langsung dan memberitahu sesuatu. Andra menatapnya tajam. Katakan. Arman menunduk. Saya sudah jujur pada istri saya. Dia marah besar. Rumah tangga saya juga hancur. Tapi saya sadar, saya yang salah. Saya cuma mau minta maaf ke Anda. Saya juga siap jika Anda ingin melapor atau apapun. Andra menggebrak meja kecil. Kamu pikir semua ini selesai cuma dengan minta maaf? Kamu sudah bikin istriku jadi orang yang aku nggak kenal lagi. Kamu tahu itu? Arman mengangguk. Saya tahu. Saya pantas dimarahi. Saya bukan cari pembenaran. Saya cuma mau bilang, Nadia mau berhenti. Dia sudah menghapus semua kontak saya. Dia minta saya jangan ganggu lagi. Andra terdiam. Hatinya campur aduk. Kalau Anda mau bercerai, itu hak Anda. Lanjut Arman. Tapi tolong, jangan salahkan diri Anda. Ini salah saya juga. Andra menghela napas panjang. Aku marah sama kamu, tapi aku juga marah sama dia. Aku nggak tahu aku bisa maafkan siapapun sekarang. Arman mengangguk. Saya mengerti. Ia lalu berdiri dan meninggalkan kafe tanpa menoleh lagi. Malamnya, Andra akhirnya menghubungi Nadia. Suaranya berat, tapi tidak setajam sebelumnya. Nat, kita ketemu besok di rumah. Kita harus bicara serius soal kita, katanya. Nadia yang di seberang terdengar lega, bercampur takut. Iya, Andra, aku akan datang. Aku siap. Andra menutup telepon, menatap lenggit-lenggit kamarnya. Besok aku harus putuskan segalanya, gumamnya. Besoknya, Nadia datang ke rumah. Ia berdiri di depan pintu ragu-ragu, lalu mengetuk pelan. Andra membukakan pintu. Wajahnya dingin tapi tidak lagi marah seperti dulu. Mereka duduk di ruang tamu. Sunyi. Aku sudah ketemu. Arman, kata Andra pelan. Nadia terkejut. Kamu ketemu dia. Aku butuh dengar dari dia langsung. Dia bilang kamu sudah putus kontak. Nadia mengangguk cepat. Iya, Andra. Aku sudah hapus semua. Aku nggak mau lagi. Aku cuma mau kita. Andra menatapnya dalam-dalam. Aku sakit hati, Nat. Aku nggak tahu aku bisa percaya kamu lagi atau enggak. Aku bahkan sudah tanya ke pengacara. Nadia terisak. Andra,
Jangan cerai sama aku. Aku siap berubah. Aku siap jalani apapun buat buktiin aku serius. Andra diam lama, lalu berkata lirih, aku nggak janji apa-apa. Aku cuma mau kamu jujur. Terus sama aku mulai sekarang. Dan aku butuh waktu. Nadia mengangguk cepat. Iya, Andra. Aku akan jujur. Aku akan tunggu. Malam itu, setelah Nadia pulang ke rumah ibunya lagi, Andra duduk sendiri. Ia menatap cincin kawinnya di atas meja. Ia belum memutuskan. Di ponselnya, sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Pak Andra, saya tahu sesuatu yang lebih besar tentang Arman. Tolong hubungi saya. Andra menatap pesan itu. Keningnya berkerut. Apalagi ini? Batinnya. Ia menyalakan rokok, menarik napas panjang. Aku belum selesai. Ternyata masih ada rahasia lain. Andra duduk di ruang tamu, lampu temaram. Pesan baru dari nomor tak dikenal masih tertera di layar ponselnya. Pak Andra, saya tahu sesuatu yang lebih besar tentang Arman. Tolong hubungi saya. Andra memandangnya lama. Aku sudah cukup dengan rahasia. Tapi kalau ini penting, aku harus tahu. Gumamnya. Ia pun mengetik balasan. Siapa Anda? Apa yang Anda tahu tentang Arman? Balasan datang cepat. Besok pukul 3 siang di parkiran belakang Hotel Nirwana. Sendiri. Saya akan jelaskan. Andra menarik napas panjang. Hotel itu lagi. Ia merasa curiga sekaligus penasaran di rumah ibunya. Nadia mencoba mengisi waktunya dengan bekerja dan mengikuti kajian rohani. Ia mulai menulis jurnal setiap malam tentang kesalahan dan penyesalannya. Aku harus jadi orang baru, gumamnya di depan cermin. Kalau Andra nggak bisa maafkan aku, setidaknya aku sudah berusaha. Ibunya masuk membawa teh. Nat, kamu kelihatan lebih tenang, kata ibunya. Aku berusaha, Ma, jawab Nadia pelan. Aku nggak mau bohong lagi, aku siap hadapi semuanya. Keesokan harinya, Andra tiba di parkiran belakang Hotel Nirwana. Matahari terik. Tempat itu sepi. Ia memarkir mobilnya dan menunggu. 5 menit kemudian, seorang pria paruh baya mendekat. Pakaiannya sederhana, wajahnya cemas. Pak Andra, katanya pelan. Iya, Anda siapa? Andra menatapnya waspada. Saya Joko, saya staf keamanan hotel ini, jawab pria itu. Saya tahu soal Arman. Dia bukan cuma datang sama istri Bapak. Andra mengernyit. Maksudnya, Joko menelan ludah. Dia sering bawa perempuan lain juga, bukan cuma Bu Nadia. Dan dia kadang nyogok staf hotel supaya nggak lapor. Saya nggak tahan liatnya. Andra terdiam, dadanya panas. Jadi selama ini Arman main perempuan di hotel ini? Joko mengangguk. Iya Pak, saya punya rekaman CCTV kalau Bapak butuh. Andra mengepalkan tangan. Kenapa baru bilang sekarang? Saya takut dipecat. Tapi setelah lihat Bapak datang malam itu, saya merasa bersalah, jawab Joko. Andra menghela napas panjang. Pak Joko, saya nggak tahu harus bilang apa, tapi saya minta simpan dulu bukti itu. Saya belum tahu mau apa. Yang jelas saya pengen semuanya jelas. Joko mengangguk. Saya siap bantu. Andra kembali ke mobilnya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau. Arman ternyata pemain lama. Nadia salah, iya. Tapi dia juga jadi korban tipu daya orang ini. Aku harus bicarakan ini sama dia, batinnya. Sore harinya Andra menelpon Nadia. Suaranya masih berat tapi lebih terkendali. Nad, aku ketemu orang hotel. Dia bilang Arman sering bawa perempuan lain juga. Kamu tahu itu? Nadia di seberang terdiam lama. Aku baru tahu dari kamu Andra. Dia nggak pernah cerita apa-apa. Aku merasa makin jijik sama diriku sendiri. Andra menghela napas. Aku belum tahu apa aku bisa maafin kamu. Tapi sekarang, aku lihat kamu juga cuma korban. Aku marah sama dia lebih dari sebelumnya. Nadia terisak. Aku enggak. Aku akan nurut apapun keputusanmu, Andra. Malam itu Andra mengirim pesan ke Arman. Besok kita ketemu lagi. Aku punya bukti. Jangan coba-coba bohong lagi. Arman hanya membalas singkat. Baik, aku akan datang. Nadia tidak bisa tidur. Ia memandangi layar ponselnya yang penuh pesen-pesen Arman lama yang sudah dihapus. Ia merasa bersalah, takut, tapi juga sedikit lega karena Andra mulai melihat sisi sebenarnya. Ia menulis di jurnalnya, aku sudah jatuh terlalu dalam, tapi aku akan bangun. Kalau Andra mau tinggalkan aku,
Aku akan terima, tapi aku harus minta dia berhenti membenci diriku sendiri. Sementara itu, Andra duduk di ruang kerjanya, menatap bakti-bakti yang ia dapat. Pesan-pesan Nadia, foto Arman, tiket hotel. Di meja ada juga tiket liburan yang tak pernah terpakai. Dia salah, tapi dia juga terseret. Aku marah sama dia, tapi juga kasihan. Apa aku harus teruskan perceraian? Apa aku bisa memaafkan? Pikirnya keras-keras. Andra berdiri di depan cermin. Wajahnya letih. Ia memakai kemeja rapi. Hari ini, aku harus konfrontasi Arman. Semua harus jelas, katanya pada bayangannya sendiri. Di rumah ibunya, Nadia duduk di tepi ranjang, menggenggam cincin kawinnya sendiri yang sudah ia lepas. Air matanya mengalir. Aku siap apapun keputusan Andra, bisiknya. Sementara di suatu tempat, Arman menatap layar ponselnya dengan wajah gelisah. Ia baru saja menerima pesan ancaman dari seseorang yang tidak ia kenal. Berhenti sok suci, semua rahasiamu akan kubuka. Arman menatap pesan itu dengan mata membesar. Siapa ini? Desisnya. 3 orang itu, Andra, Nadia, dan Arman masing-masing, tenggelam dalam kecemasan mereka sendiri. Badai yang lebih besar belum datang. Pagi itu Andra bangun lebih cepat. Ia berdiri lama di depan cermin, wajahnya tampak keras. Di atas meja sudah ia siapkan amplop berisi salinan bukti dari Joko foto CCTV. Arman di hotel dengan beberapa perempuan berbeda. Ini bukan sekadar selingkuh biasa, gumamnya. Aku harus dengar langsung. Sementara itu, Nadia duduk di kamar rumah ibunya sambil memandangi ponsel. Ia tahu hari ini Andra akan bertemu Arman. Dadanya berdebar. Semoga Andra nggak lepas kendali, bisiknya. Sore hari, Andra tiba lebih dulu di sebuah ruang pertemuan kecil di kafe yang agak sepi. Tak lama, Arman datang dengan wajah gelisah. Andra meletakkan amplop di atas meja. Duduk, katanya singkat. Arman duduk, mengusap wajahnya. Aku tahu kamu marah, Andra. Aku siap dengar apapun. Andra menatapnya tajam. Aku nggak cuma marah, aku muak. Ini, ia membuka amplop, mengeluarkan beberapa foto. Kamu pikir aku nggak tahu kamu main dengan banyak perempuan di hotel itu? Arman terkejut. Kamu dapat dari mana ini? Bukan urusanmu. Jawab Sal. Kamu pikir istriku cuma salah karena jatuh ke rayuanmu? Kamu predator. Man, kamu rusak rumah tanggamu sendiri dan rumah tangga orang lain. Suara Andra naik. Arman menunduk. Wajahnya pucat. Aku memang salah besar. Aku nggak bisa bela diri. Andra menggebrak meja. Kenapa, Nadia? Kenapa harus dia? Arman menatap Andra. Suaranya bergetar. Aku nggak punya alasan. Aku egois. Aku merasa berkuasa. Tapi aku jujur. Aku berhenti setelah kamu tahu. Aku nggak mau ganggu dia lagi. Andra mengepalkan tangan. Aku ingin lapor polisi. Aku ingin semua orang tahu kelakuanmu. Arman mengangguk pasrah. Aku pantas. Tiba-tiba ponsel Arman berbunyi. Ia mengangkat dengan tangan gemetar. Wajahnya berubah pucat. Siapa? Tanya Andra tajam. Arman menutup telepon pelan. Seseorang kirim ancaman. Dia bilang akan buka semua rahasiaku ke media. Aku nggak tahu siapa. Andra mengernyit. Mungkin orang hotel yang kamu suap. Arman menunduk. Aku benar-benar ketakutan sekarang. Andra menatapnya lama. Aku nggak peduli. Yang aku peduli cuma Nadia. Aku pengen tahu dari mulutmu sendiri. Kalian berhenti selamanya? Arman mengangguk cepat. Ya, aku sudah blokir dia. Aku nggak akan ganggu lagi. Aku juga akan bicara ke istriku. Apapun akibatnya. Andra menarik napas dalam-dalam. Baik, kalau kamu ganggu dia lagi, aku yang turun tangan. Di sisi lain, Nadia dipanggil oleh atasannya ke kantor untuk menjelaskan rumor yang mulai menyebar. Nadia, banyak gosip beredar soal kamu dan Arman. Ini mengganggu reputasi kantor, kata atasannya. Wajah Nadia pucat. Pak, saya mohon, itu urusan pribadi saya. Saya sudah berhenti berhubungan dengan dia. Atasannya menghela napas. Saya nggak mau campur. Tapi kamu harus siap dengan sanksi, kalau gosip ini makin besar. Nadia mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Keluar dari ruang atasan, Nadia bersandar di dinding. Air matanya jatuh. Aku kehilangan segalanya, gumamnya. Malamnya, setelah pertemuan dengan Arman, Andra mengirim pesan ke Nadia. Aku sudah ketemu Arman. Dia janji berhenti.
Besok kita ketemu, kita harus bicara tentang kita berdua. Nadia menjawab cepat. Baik, Andra. Aku siap. Andra duduk lama di kursi, menatap tiket liburan yang masih utuh. Aku harus putuskan. Batinnya, aku mau coba perbaiki, atau aku tinggalkan semua ini. Keesokan harinya, Nadia datang ke rumah Andra. Ia tampak lebih tenang, mengenakan pakaian sederhana. Andra membuka pintu, membiarkannya masuk. Aku sudah tahu semuanya, Nat. Aku tahu Arman pemain lama. Aku marah sama dia. Tapi aku juga marah sama kamu, kata Andra pelan. Nadia menunduk. Aku siap terima semua. Aku nggak akan lari lagi. Andra duduk di hadapannya. Aku butuh kamu jujur, Nat. Aku juga butuh waktu. Aku nggak bisa langsung maafkan. Tapi aku juga belum siap cerai. Aku mau lihat usaha kamu. Nadia mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. Aku akan buktiin. Andra, aku mau berubah. Aku mau kita lagi. Andra menatapnya lama. Lalu berkata lirih, kalau begitu, kita mulai dari nol. Tapi satu kebohongan lagi, kita selesai. Nadia mengangguk. Iya Andra, aku janji. Malam itu, Nadia kembali ke rumah ibunya dengan wajah sedikit lega. Andra mau beri aku kesempatan, katanya pada ibunya. Sementara itu, di tempat lain, Arman menerima pesan ancaman lagi. Besok semua akan keluar di media. Bersiaplah, Arman memegang kepalanya. Aku habis, desisnya. Andra duduk di ruang tamu rumahnya sendiri, memandang cincin kawinnya yang masih ia lepaskan. Aku beri dia kesempatan, tapi aku harus siap kalau semuanya jatuh lagi. Batinnya. Badai belum berakhir, masih ada rahasia yang siap meledak. Pagi itu media sosial heboh. Beberapa akun gosip besar memposting berita tentang seorang pejabat perusahaan bernama Arman yang sering berselingkuh dengan staf kantor. Foto-foto CCTV yang Joko simpan sudah tersebar. Nama Nadia ikut disebut samar-samar. Nadia membaca berita itu di ponselnya, tangannya gemetar. Wild, besik. Ibunya memandangnya khawatir. Kamu harus kuat, Nat. Orang akan ngomong macam-macam, tapi yang penting, kamu jujur sama Andra. Di tempat lain, Arman panik. Ia bolak-balik telepon ke stafnya. Siapa yang bocorkan? Terry, istrinya masuk ke ruang kerja dengan wajah marah. Semua orang sudah tahu. Man, aku mau gugat cerai kamu. Aku capek ditipu. Arman terdiam. Wajahnya pucat. Andra membaca berita itu di laptopnya. Iya, mendesah panjang. JD Banner, orang hotel itu yang bocorin. Ia mengambil ponsel, menghubungi Nadia. Nat, kamu nggak usah komentar apapun di media sosial. Jangan panik, aku akan urus. Nadia terisak di seberang. Andra, aku malu. Aku takut semua orang tahu. Aku yang difoto. Tenang, namamu nggak disebut. Kita fokus perbaiki diri kita dulu. Jawab Andra lebih tenang daripada sebelumnya. Sore harinya, Andra mendatangi Arman di kantornya yang sudah kacau. Wartawan berkerumun di depan pintu. Andra berhasil masuk lewat pintu samping. Di dalam, Arman duduk lunglai. Wajahnya hancur. Apa aku harus bilang selamat? Akhirnya semua rahasiamu terbongkar, kata Andra dingin. Arman mengangkat wajahnya pelan. Aku sudah kehilangan segalanya, Andra. Istriku pergi, pekerjaanku terancam. Aku memang pantas. Andra duduk di depannya. Aku datang bukan buat menertawakanmu. Aku datang buat bilang, jangan pernah dekati Nadia lagi. Jangan ganggu kami. Arman menunduk. Aku nggak akan. Aku benar-benar kapok. Aku mau mulai hidup baru. Andra mengangguk singkat. Bagus. Urus saja konsekuensi dari perbuatanmu. Malamnya, Andra mengajak Nadia bicara di ruang tamu. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar. Kamu tahu berita itu? Tanya Andra pelan. Nadia mengangguk. Aku malu banget, Andra. Aku benar-benar minta maaf. Andra menatapnya lama. Aku nggak bisa lupain yang sudah terjadi. Tapi, aku lihat kamu berubah. Kamu nggak sembunyi lagi. Kamu jujur. Nadia menangis. Aku nggak akan bohong lagi. Aku siap jalani konsekuensi. Kalau kamu mau ceraikan aku terima. Andra menghela napas. Aku sempat mau cerai. Tapi aku sadar, pernikahan ini bukan cuma tentang kesalahan satu pihak. Aku juga punya salah. Aku terlalu sibuk kerja. Aku jarang ada buat kamu. Nadia terisak makin keras. Andra meraih tangannya. Aku nggak janji bisa langsung sembuh. Tapi, aku mau coba. Aku mau kita ikut konseling pernikahan. Aku mau kita belajar komunikasi lagi.
Tapi kalau kamu ulangi kebohongan sekali saja, selesai. Nadia mengangguk cepat. Aku janji, Andra, aku mau berubah. Aku mau kita. Beberapa minggu kemudian, Andra dan Nadia mulai ikut sesi konseling pernikahan. Mereka belajar mengungkapkan perasaan tanpa marah. Andra mulai meluangkan waktu pulang kerja lebih cepat. Nadia berhenti bekerja sementara untuk fokus memulihkan diri. Suatu malam setelah sesi konseling, mereka duduk di teras rumah. Hujan turun rintik-rintik. Aku nggak nyangka kita masih di sini, kata Nadia pelan. Aku juga nggak nyangka, aku masih punya tenaga buat mencoba, jawab Andra. Tapi, aku lihat kamu. Serius? Nadia menatapnya, mata berkaca-kaca. Terima kasih udah mau beri aku kesempatan. Andra menghela napas panjang. Kesempatan bukan berarti lupa, tapi kesempatan berarti kita punya peluang buat jadi lebih baik. Sementara itu, Arman resmi dipecat dari perusahaannya. Istrinya bener-bener menggugat cerai. Nama Arman jadi bahan pemberitaan dan cemoohan. Ia pindah keluar kota diam-diam. Sejak itu, Andra dan Nadia tidak pernah lagi mendengar kabarnya. 6 bulan setelah kejadian itu, Andra dan Nadia duduk berdua di taman yang sama tempat mereka dulu bertengkar. Suasananya kini berbeda, lebih tenang, lebih teduh. Aku masih belajar percaya lagi, kata Andra jujur. Tapi aku lihat kita perlahan bisa. Nadia tersenyum kecil. Aku juga masih belajar memaafkan diriku sendiri. Aku bersyukur kamu mau coba. Andra mengangguk. Yang penting, kita jujur. Kita nggak pura-pura lembur lagi, kita nggak pura-pura bahagia. Kita benar-benar berusaha. Mereka berdua saling menatap. Di wajah Andra masih ada sisa luka. Di wajah Nadia masih ada sisa penyesalan. Tapi di mata mereka mulai ada cahaya. Harapan. Andra untuk memberi kesempatan, bukan karena ia lupa atau membenarkan perselingkuhan, tetapi karena ia ingin mencoba memperbaiki sesuatu yang pernah ia bangun bersama Nadia. Mereka belum sempurna, tapi mereka mulai jujur, dan itu adalah langkah pertama menuju kesembuhan.